Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami boleh berkumpul merayakan Natal di gereja reformasi di Indonesia yang ada di Sukoharjo ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kiranya Tuhan tenangkan pikiran kami, tenangkan hati kami, dan biarlah kiranya kami berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menggerakkan kami agar kami taat di dalam melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Firman Tuhan juga yang mengubahkan hidup kami dari yang tidak beres menjadi beres, dari yang tidak suci menjadi suci. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat datang bagi saudara-saudara yang bukan anggota GGRI tapi boleh bersama-sama dengan kami, boleh beribadah pada sore hari ini. Nah, saudara-saudara, sore ini saya akan kembali melanjutkan khotbah saya. Bagian yang kedua mengenai harga sebuah perdamaian. Tadi pagi saya sudah berkhotbah dari Yohanes 3 ayat 16, kemudian dari Ibrani 2 ayat 17, juga dari Markus 10 ayat 45, dan hari ini saya mau fokus untuk membahas 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara, di dalam memperingati Natal, penting bagi seorang pendeta seperti saya untuk selalu mengingatkan kita sekalian bahwa Natal itu sebetulnya bukan pesta-pesta. Natal bukan menghambur-hamburkan uang atau memboros-boroskan segala sumber daya yang kita punya. Tapi Natal adalah bagaimana kita memikirkan Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia boleh menderita dari lahir sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Dan ini yang menghasilkan keselamatan bagi kita orang-orang berdosa yang tidak ada pengharapan di dunia ini. Tidak ada pengharapan di luar Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita binasa, total binasa. Tidak ada pengharapan sama sekali. Tidak ada yang bisa membanggakan perbuatannya. Saya baik, saya cukup baik. Saya beramal, melakukan kebaikan ini dan itu. Dan saya mudah-mudahan bisa selamat. Tidak ada mudah-mudahan bisa selamat dengan amal jasa sendiri. Selain daripada ada anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita yang sudah total rusak dalam dosa. Dan dunia yang kita hadapi sekarang adalah dunia yang lebih rusak dari zaman-zaman sebelumnya. Ya, terlalu gampang untuk mendeteksi atau untuk mengetahui apa yang saya maksudkan ini. Zaman dulu orang kalau mau berzina, dia mesti cari kampung lain kan? Pergi jauh-jauh dari kampung asalnya. Karena tidak mungkin dia berzina di kampung asalnya, malu. Cari tempat jauh. Tapi sekarang orang cukup di kamar. Cukup hidupkan HP, internet, video call WA, mereka sudah bisa berzina, saudara. Ini dunia kita sekarang. Belum lagi tipu-tipu. Saudara jangan percaya media sosial itu. Sebagai sesuatu inilah realitas, banyak tipu-tipu di dalam. Bayangkan orang perempuan, ya, wajah biasa atau bahkan sama sekali tidak elok wajahnya. Ya, tapi kamera HP sekarang kan menipu, saudara. Orang yang tidak cantik selfie bisa cantik sekali, ya. Seperti saya kan tidak putih, saudara, ya.
Istri saya sering bilang, kamu itu hitam katanya. Saya memang hitam ya. Tapi hitam manis kan tidak apa-apa saudara ya. Tapi setiap kali wajah saya itu saya arahkan ke kamera jadi putih saudara. Nah ini penipuan saudara, penipuan kamera. Orang jelek bisa cantik, orang tidak ganteng bisa ganteng di itu. Jadi diunggah di Facebook, diunggah di media sosial, lalu orang-orang dari jauh sana mulai tertarik, lalu mulai tanya-tanya nomor WA, lalu kemudian mulai kontak-kontak WA, akhirnya lama-lama ketemu, lama-lama berzina saudara. Ini realitas dunia kita. Dunia yang penuh dengan tipu muslihat, penuh kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Ada satu cerita menarik saudara sebelum saya membahas 1 Petrus 1 ayat yang kedua tentang orang-orang di India. Saudara tahu India penduduknya itu 1 miliar lebih ya, ada banyak pengangguran di sana. Jadi tiap kali ada lowongan pekerjaan dibuka, itu beramai-ramai orang mendaftar. Rombongan orang mendaftar, nggak tentu keterima, paling yang diterima sedikit, banyak pengangguran. Nah, suatu saat ada satu kantor membuka lowongan pekerjaan. Oh, berbondong-bondong orang datang untuk kemudian mendaftar. Ya, seorang yang akan diwawancara, yang sudah mendaftar, masuk ke dalam dan mulai diwawancara. Dia ditanya 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, tahun berapa negara India merdeka? Dia jawab dengan pede sekali, tahun 1947. Baik, pertanyaan kedua. Siapa pendiri negara India? Dia jawab, saya tidak bisa hanya menyebut satu nama, ada banyak laki-laki dan perempuan yang terlibat di dalam mendirikan India. Baik, sekarang pertanyaan ketiga. Di negara kita India ini ada banyak korupsi merajalela. Menurut saudara, kira-kira korupsi ini diatasi seperti apa? Dia bilang, saya tidak bisa memikirkan itu karena negara ini sudah membentuk tim khusus untuk mengurus perkara itu. Baik, silakan keluar. Silakan pendaftar pekerjaan yang lain silakan masuk. Nah, sebelum masuk orang yang akan diwawancara ini dia tanya kepada orang tadi yang baru diwawancara. Apa pertanyaannya tadi? Coba bisa bocorkan kepada saya. Apa pertanyaannya dan jawabanmu apa? Nah, namanya orang bersaing-saingan ya. Dan mungkinlah orang kemudian, oh ini pertanyaannya, jawabannya seperti ini. Kan dia mau hanya dia yang lulus kan? Dia tidak mau orang lain ikut lulus kan? Lalu timbul akal bulusnya saudara. Baik, saya hanya kasih tahu jawabannya. Pokoknya kalau dia tanya nanti kamu jawab seperti yang saya jawab tadi. Tapi pertanyaannya saya tidak usah kasih tahu kamu. Lalu dia bilang, pertanyaan pertama nanti kamu jawab tahun 1947. Pertanyaan kedua, tidak bisa saya menyebut hanya satu orang saja. Karena ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Itu jawaban untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kamu harus jawab, sudah ada tim yang mengurus tentang hal itu. Hafal baik-baik. Maka orang ini hafal baik-baik, setelah itu dia masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, dia tidak memperhatikan pertanyaannya. Yang dia pikirkan hanya jawaban yang dia terima dari orang lain tadi itu. Pertanyaan pertama, tahun berapa kamu lahir? Dengan pede sekali dia bilang, tahun 1947. Padahal wajahnya masih muda sekali. Kaget yang tanya, loh 1947? Jadi heran mereka yang mewawancarai dia. Lalu mereka bilang, aneh kamu ini. Masa lahir tahun 1947? Baik, pertanyaan yang kedua sekarang. Menurut kamu siapa pendiri negara ini? Dia dengan yakin juga mengatakan, tidak. Oh sorry, pertanyaan kedua bukan itu ya. Pertanyaan kedua, siapa orang tuamu? Dengan yakin sekali dia menjawab,
tidak baik hanya menyebut satu nama saja. Karena ada banyak yang terlibat, laki-laki dan perempuan katanya. Yang wawancara itu melotot, dia berkata kepadanya, "Kamu gila ya? Saya tanya lain, kamu jawab lain. Sekarang coba jawab saya, kamu ini gila apa tidak?" Dia bilang, negara sudah membentuk tim khusus untuk mengurus hal itu. Jadi saya tidak perlu menjawab. Saudara-saudara, akhirnya orang ini nggak diterima, saudara, karena pertanyaan dan jawabannya sama sekali lain. Sama sekali aneh, saudara. Nah, ini persaingan yang tidak sehat. Ini persaingan yang sama sekali tidak sehat, dan ini terjadi di dalam dunia kita yang rusak oleh dosa ini, saudara. Sulit mempercayai siapa, ya. Siapa mempercayai siapa, ya. Bahkan sering pemerintah yang kita angkat sendiri, kadang-kadang kita tidak bisa percaya. Ya, anggota DPR yang kita percaya, kita pilih mereka, setelah mereka menjadi anggota DPR atau menjadi pemerintah daerah atau pusat, mereka ternyata tidak bisa dipercaya. Yang paling banyak pakai rompi oranye itu siapa? Itu kan anggota DPR, saudara. Begitu pakai rompi oranye, masih gini, saudara, masih gini ya, atau metal atau peace. Tidak ada malunya, saudara. Inilah dunia kita. Dan untuk dunia yang berdosa semacam ini, Yesus Kristus datang. Untuk dunia yang rusak dalam dosa, yang penuh dengan tipu-tipu ini, Tuhan Yesus datang memperdamaikan kita dengan Allah dengan harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan hal-hal yang lainnya, tapi dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri. Saya akan membacakan sekarang 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Mungkin saya akan membaca dari ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, kalau memperhatikan di situ di dalam ayat yang kedua, itu ada istilah supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Siapa yang tidak menerima percikan darah Kristus tidak mungkin selamat, tidak akan berbagian di dalam keselamatan. Dengan darahnya, dengan nyawanya yang mahal harganya, Yesus membeli kita. Yesus menebus kita. Yesus menyelesaikan seluruh hutang dosa kita. Jadi kita bernatal, kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah, sehingga Allah Bapa tidak murka lagi kepada kita. Kita bahkan diperdamaikan dengan sesama kita. Bahkan kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Diperdamaikan dengan alam ciptaan lain. Itu harganya sangat mahal. Darah harganya. Saudara, di bagian-bagian lain di Indonesia ini, misalnya di daerah asal saya, itu kalau dua keluarga atau dua orang berselisih, ya mereka saling bertengkar atau berkelahi, itu damainya nanti itu harus mengorbankan babi, ya dipikul di tengah-tengah halaman, lalu ditikam di situ, dicucurkan darahnya. Ketika babi itu sudah ditikam, sekarang sudah berdamai. Itu babi, saudara. Nilai babi berapa? Harga babi berapa? Jauh sama sekali dengan nyawa atau nilai daripada manusia. Nilai manusia sangat tinggi, saudara. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama dikatakan gigi ganti gigi, mata
ganti mata, lecut ganti lecut, ya, bengkak ganti bengkak. Kenapa harus begitu? Karena nilai saya dengan nilai sesama saya itu sama, setara, tidak peduli nilai presiden atau tukang becak, itu sama nilainya. Maka ketika seseorang membuat bengkak kepala sesamanya, kepalanya juga ikut dibuat bengkak. Ini namanya bengkak ganti bengkak, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Dalam hukum Taurat, ketika seseorang menghilangkan nyawa sesamanya, maka nyawanya sendiri pun harus dihilangkan. Karena nilai nyawanya dengan nyawa sesamanya itu sama. Maka sangat tinggi nilai manusia, saudara. Kedua, nilai kita sangat tinggi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Kalau saudara meneliti seluruh isi Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan babi, kambing, sapi dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Tidak ada. Bahkan malaikat, saudara, tidak ada. Malaikat tidak pernah dikatakan dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Mungkin malaikat menurut gambar dan rupa Tuhan Allah, tapi Alkitab tidak mencatat itu. Yang dicatat dengan jelas adalah di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita, Allah Tritunggal, kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Maka nilai manusia sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Tidak mungkin bisa ditandingi, saudara. Maka kalau anak bawa motor papanya, lalu nanti motornya anak itu kecelakaan. Kalau papanya bilang, motornya bagaimana? Kamu mati tidak apa-apa. Ini orang tua yang bodoh. Ya, maafkan ini kasar sekali, tapi memang bodoh. Karena nilai anaknya lebih penting daripada motor. Motor bisa beli lagi. Betul atau tidak, saudara? Anaknya mati, tidak bisa kembali. Nyawanya lebih berharga daripada motor. Maka cilaka orang tua yang materialisme. Lebih pentingkan uang daripada anak. Lebih pentingkan harta daripada sesamanya. Nilai yang bernilai. Dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Manusia tinggi sekali nilainya, saudara. Sangat tinggi nilainya. Karena dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Dalam satu bagian dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kalau ia kehilangannya nyawanya. Berarti seluruh dunia nilainya masih tetap lebih rendah daripada nyawa satu manusia saja. Coba total nilai seluruh dunia. Berapa itu? Emasnya, peraknya, segalanya di total. Berlian, intan, semua kekayaan. Itu tetap tidak sama dengan nilai satu nyawa saja. Maka manusia sangat-sangat unik, sangat-sangat berbeda. Itu sebabnya hanya manusia yang tahu itu rasa malu dan tidak malu, ya. Yang tahu apa itu baik, apa itu jahat. Anjing tidak tahu itu, monyet tidak tahu itu, ya. Babi, kambing, sapi tidak tahu itu. Mereka tidak bermoral. Mereka tidak mempunyai aspek moral. Mereka juga tidak tahu betapa pentingnya hidup itu. Betapa pentingnya manusia itu hidup, ya. Mereka tidak tahu itu. Betapa pentingnya ciptaan Tuhan itu hidup. Hanya manusia, dan hanya manusia yang bisa menengadah ke atas dan berdoa, Tuhan tolong saya, ya. Maka saudara, tidak mungkin Anda jalan-jalan lalu lihat mungkin hewan peliharaan tetangga, katakanlah anjing, ya. Dia korek-korek tempat sampah, di situ dia tidak ketemu tulang-tulang, tidak ketemu sisa makanan, lalu dia menengadah ke atas, Tuhan tolong saya beri makan. Tidak ada. Anjing nggak pernah akan seperti itu karena tidak mempunyai aspek rohani, tidak bisa menengadah ke atas dan meminta kepada Tuhan. Hewan juga tidak mempunyai aspek moral, tidak tahu apa itu baik dan jahat, apa itu malu dan mulia. Mereka tidak tahu, saudara. Itu sebab kalau saudara punya hewan peliharaan, tidak ada yang misalnya Anda ajak-ajak, ya, jalan-jalan. Nanti setelah jalan beberapa meter, lalu dia tepuk jidatnya. Pak, tunggu dulu. Dia lihat ke bawah, astaga, saya lupa pakai celana. Saya pulang pakai celana dulu. Tidak ada, anjing tidak akan ada seperti itu.
Hanya manusia yang tahu itu malu atau mulia, dipermuliakan atau dipermalukan. Sangat tinggi, saudara. Nah, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia mengambil natur manusia sehingga sama sekali dengan kemanusiaan kita. Hanya Ibrani berkata, Yesus tidak berdosa, kita semua berdosa. Di dalam kemanusiaannya, Yesus mengorbankan dirinya, darahnya ditumpahkan untuk menjadi penebusan bagi kesalahan, bagi dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan tidak memurkai kita, saudara. Maka dengan jelas sekali di dalam Pertama Petrus pasal 1 ayat kedua menyebut di sana istilah percikan darah. Tanpa percikan darah Kristus yang mahal harganya itu, tidak mungkin ada keselamatan. Nah, poin kedua sekarang saya ingin menjelaskan lebih dalam, saudara, supaya kita tidak salah paham. Saudara, saya berharap ya, khusus jemaat GGRI, saudara, kalau berdoa, pertama kali yang diucapkan itu, Bapa kami yang di sorga. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu doa anak sekolah minggu. Mereka belum memahami doktrin Allah Tritunggal. Ya. Tapi kita orang yang sudah dewasa, usahakan berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi tujuan doa kita adalah Bapa, Allah Bapa. Ya. Kita berdoa dalam kuasa apa? Kuasanya siapa? Kuasa Allah Roh Kudus. Dalam kitab Roma dikatakan, bahkan jikalau kita tidak tahu bagaimana cara kita berdoa, karena terlalu berat penderitaan. Ini saya parafrasikan sendiri. Paulus berkata dalam kitab Roma, Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi yang menuntun, memimpin kita berdoa itu adalah Roh Kudus. Ya, tetapi doa kita naikkan kepada Allah Bapa melalui siapa? Satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan. Mau selamat harus melalui Yesus. Mau dosanya dibereskan harus melalui Yesus. Mau berdoa kepada Bapa, mau punya akses kepada sorga, kepada Bapa di sorga, harus melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus, di luar nama Yesus, tidak mungkin orang memanjatkan doa naik ke sorga. Tak mungkin didengar oleh Allah Bapa. Ini adalah doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan, dan Petrus di sini mengajarkan itu, saudara. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Saya akan menjelaskan nanti. Jadi ada baiknya saudara-saudara guru Injil, majelis gereja, atau guru-guru sekolah minggu mulai mengajari anak-anak berdoa Bapa kami di sorga. Nanti doanya wajib ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini baru benar. Tapi kalau masih belum dewasa iman lalu langsung berdoa Tuhan Yesus tolong saya, tidak salah. Ya, itu tetap benar karena Yesus adalah juga Allah sejati. Nanti kapan-kapan orang berkata Roh Kudus tolong saya, tidak salah juga. Ya, tetapi secara teologis berdoa kepada Bapa, maka kita harus berkata Bapa kami yang di sorga. Lalu kita menaikkan permohonan kita dituntun oleh Allah Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Lalu kita tutup doa kita melalui satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, itu pasti sekali, saudara. Pasti. Bukan karena iman kita pasti kita minta kepada Tuhan pasti terjadi, bukan. Tapi sandaran kita yaitu Yesus Kristus itu adalah pasti adanya. Adalah ya dan amin adanya. Itulah pengharapan kita, saudara. Mari saya jelaskan sekarang. Ada satu doktrin yang sangat indah sekali yang Rasul Petrus sampaikan di situ, saudara ya. Ya, mungkin saya membaca kembali dari ayat pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih. Tadi pagi saya menjelaskan doktrin predestinasi ya. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita.
Jadi siapa memilih kita? Allah Bapa. Allah Bapa di sorga memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara baca itu dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan Allah, Allah kita, Allah Alkitab yang diajarkan Alkitab, bukan Allah yang kerja ngawur, kerja sembarangan. Dia adalah Allah yang berencana, dan semua yang direncanakannya pasti terjadi. Tidak satu pun gagal. Tidak satu pun firman Tuhan itu gagal. Seluruh rencananya, seluruh ketetapan Allah, dekrit Allah pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Maka ketika Allah Bapa memilih saudara dan saya sebelum kita ada, sebelum langit dan bumi dijadikan, itu pasti terjadi. Begitu kita lahir, nanti ada saat ketika kita sudah mengerti, kita diperdengarkan berita Injil. Tuhan atur semua itu. Tuhan memprovidensi semua itu dengan tertib dan teratur. Kita mungkin dengar lagu gereja, mungkin dengar pembacaan ayat firman Tuhan, dan lain sebagainya. Lalu timbul iman. Iman timbul, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Itu selalu cara Tuhan. Ada satu cerita menarik, saudara. Seorang pengkhotbah reform abad ke-19 namanya Charles Spurgeon. Itu kalau berkhotbah itu sangat-sangat luar biasa. Maka dia disebut sebagai Prince of Preacher, ya, preachers. Pangeran daripada pengkhotbah. Itu mempunyai kuasa luar biasa kalau dia berkhotbah. Orang akan tenang dan memperhatikan, dan setelah dia berkhotbah banyak orang bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengkhotbah luar biasa. Nah, suatu saat dia mengunjungi satu tempat yang akan dia pakai untuk KKR, saudara. Dia akan pakai untuk KKR. Lalu dia mengetes akustik ruangan. Kalau zaman dulu kan tidak pakai mikrofon seperti ini, saudara. Jadi hanya melulu mengandalkan akustik ruangan. Kalau akustik ruangan bagus, orang banyak datang di dalam ruangan besar, orang duduk paling belakang masih bisa dengar dengan jelas. Tapi kalau akustik ruangan jelek, maka orang di tengah-tengah saja mungkin sudah nggak bisa dengar. Hanya yang di depan yang bisa dengar. Lalu dia datang mengetes, saudara. Dia membacakan satu ayat dari Efesus untuk mengetes akustik ruangan itu. Di atas itu, di atas atap, ada pekerja, ada tukang yang kerja di atas. Lalu di bawah di ruangan itu, Charles Spurgeon itu membacakan satu ayat. Ketika dia selesai membaca ayat itu, tukang bangunan yang ada di atas mendengar ayat itu. Sejak saat itu, ketika mendengar ayat itu, dia bertobat terima Tuhan Yesus. Sekali waktu ketika dia sudah jadi Kristen, dia bersaksi, dia berkata, saya dulu bertobat ketika mendengar Charles Spurgeon membaca ayat ketika dia mengetes akustik ruangan. Luar biasa, saudara. Itu cara Tuhan bekerja. Jadi cara Tuhan memprovidensi, mengatur, menata bagaimana orang-orang pilihannya seperti kita pada akhirnya mendengar berita Injil, ditarik kepada Yesus Kristus. Kita percaya, kita diselamatkan. Semua sudah diatur dengan cara yang sempurna oleh Tuhan. Semua orang pilihan pasti dengar Injil dan mereka pasti diselamatkan. Saudara-saudara sudah menjadi bagian orang yang sudah diselamatkan atau masih ragu-ragu? Saya harap yang masih ragu-ragu setelah dengar khotbah ini pulang nanti tidak ragu-ragu lagi. Yesus Kristus adalah pengharapan satu-satunya, juru selamat satu-satunya yang pasti memberikan keselamatan itu. Tapi bagaimana kalau saya kan masih lemah? Kalau saya jatuh dalam dosa bagaimana? Tuhan akan meninggalkan saya? Tidak. Justru ketika kita lemah, ketika kita jatuh, Roh Kudus itulah yang menuntun kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita jatuh, Roh Kudus pergi, Yesus pergi, Bapa pergi, maka siapakah lagi yang mempertobatkan kita? Nggak ada, saudara. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu pasti adanya. Saudara sekali diselamatkan, pasti selamat dengan sempurna. Saudara-saudara, Bapa memilih kita, ya. Lalu dikatakan di sana,
yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Kalau saudara memperhatikan baik-baik di situ, Roh Kudus disebut lebih dahulu. Biasanya formulanya itu selalu Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, baru Roh Kudus. Bapa selalu yang pertama, Anak yang kedua, Roh Kudus yang ketiga. Formula baptisan dalam Matius ya, pasal 19 itu dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi Petrus di sini mengubah susunan itu. Disebut Bapa memilih dulu, lalu kemudian dikatakan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi habis Bapa, Roh Kudus dulu disebut, baru Yesus. Kenapa begitu? Apa ini salah Petrus? Bukan salah. Tapi Petrus di sini mengikuti susunan alamiahnya memang begitu. Saya jelaskan sekarang. Allah Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bagaimana caranya supaya kita yang dipilih ini bisa mendengar Injil supaya selamat? Bagaimana caranya? Cara satu-satunya adalah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus bekerja, tak mungkin Anda bertobat. Tidak mungkin kita bertobat. Tidak mungkin kita bisa mendengar Injil lalu percaya. Maka sebelum kita ditarik kepada Yesus, sebelum kita percaya kepada Yesus, terlebih dahulu Roh Kudus bekerja. Kita tidak sadar saudara, kita mati secara rohani. Tapi karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, maka Roh Kudus diam-diam secara misterius bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita. Memberikan benih hidup baru, mempersiapkan hati kita untuk nanti diperdengarkan berita Injil. Dan melalui pendengaran akan berita Injil, kita boleh beriman dan ditarik kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita diselamatkan. Maka dalam urut-urutan karya keselamatan seperti ini, Bapa lebih dahulu, yaitu Bapa yang memilih merencanakan keselamatan. Lalu setelah kita hidup dalam dunia ini, Roh Kudus bekerja dulu. Menarik kita kepada Yesus. Siapa yang menarik saudara percaya kepada Yesus Kristus? Allah Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Maka Petrus di sini mengubah susunan itu sesuai dengan faktanya, realitasnya ketika Allah bekerja. Allah Bapa memilih orang-orang pilihan. Ketika kita sudah hidup di dunia ini, orang-orang pilihan itu Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan mereka kemudian ditarik untuk percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Saya baca ulang ayat yang kedua ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kita menerima percikan darah Kristus. Karena apa? Allah Bapa terlebih dahulu memilih kita. Kita sudah dipersiapkan memang untuk selamat. Lalu ketika kita hidup dalam dunia ini, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menarik kita untuk percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah percaya, kita diselamatkan. Nah, ini cara kerja Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Terakhir, kemanusiaan Yesus yang saya sudah jelaskan tadi, dia adalah manusia sungguh-sungguh, itu betul-betul menderita. Saya harus meluruskan jikalau ada pemahaman yang salah ya mengenai hal ini. Mungkin ada orang yang berpikir kan, Yesus kan selain manusia kan juga pada saat yang sama kan adalah Tuhan, adalah Allah. Ya tentu dong dia bisa tahan menderita. Ini pemikiran yang salah. Yesus bisa taat dari lahir sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Bukan karena pada saat yang sama, karena dia adalah Allah. Maka sebetulnya penderitaannya itu penderitaan yang biasa-biasa saja. Penderitaan yang sebetulnya gampang saja. Karena dia juga adalah Tuhan. Salah.
penderitaan Yesus betul-betul satu penderitaan yang serius. Sama seperti saudara. Kalau saudara saya pukul, atau saudara dicambuk, ya, atau ditusuk dengan tombak, atau dipaku, saudara rasa sakit bagaimana? Rasa sakit Yesus ya sama seperti itu. Sama seperti itu. Ketika saudara ditolak, diejek-ejek, sama seperti Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, diejek-ejek oleh orang Yahudi. Bagaimana suasana kebatinannya, mentalnya? Ya sama saudara. Hanya saja bedanya Yesus tidak berdosa. Kalau kita langsung berbuat dosa. Betul ya? Kalau ada orang memaki-maki saudara-saudara, daripada kita tahan itu, kita mungkin mengutuk-ngutuk kan? Ya, Yesus tidak demikian. Bahkan kepada orang-orang yang menyalibkan, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, penderitaan Yesus ya betul-betul adalah satu penderitaan yang luar biasa. Mencucurkan darahnya, penderitaan fisik, mental, juga penderitaan neraka karena murka Allah. Tadi pagi saya sudah jelaskan itu. Sehingga dengan demikian penebusan kita betul-betul dengan harga yang mahal, tidak ternilai. Sama sekali tidak bisa dinilai. Ada orang mungkin yang berpikir, bagaimana mungkin hanya satu manusia yaitu Yesus menebus miliaran orang. Kalau mau ditebuskan mestinya, kalau rasional masuk akal itu satu orang menebus satu orang. Tapi Alkitab memberikan jawaban itu sangat jelas. Yang menyebabkan kita semua jatuh dalam dosa siapa? Banyak orang atau satu orang saja? Ini kurang baca Alkitab ya. Yang menyebabkan kita semua jatuh dalam dosa satu orang atau banyak orang? Satu orang saja. Siapa? Adam. Adam jatuh, semua keturunan Adam ikut jatuh, saudara. Maka logis juga yang menebus hanya satu orang. Ya, satu orang penebus untuk seluruh orang-orang pilihan Allah. Kedua, nilai penebusan Kristus sangat mahal sekali. Saya sudah jelaskan tadi. Korban tebusan itu berasal dari pihak Allah, maka nilainya tidak terbatas. Bisa menebus siapa saja. Tapi memang Yesus hanya datang untuk orang-orang pilihan Allah. Untuk mereka lah dia mati. Maka dengan demikian saudara, biarlah di Natal kali ini kita betul-betul memikirkan bagaimana kita mengucap syukur dan bagaimana kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu, bukan balas jasa ya. Tidak ada orang bisa balas jasa sama Tuhan Yesus ya. Maka cilaka besar kalau orang main judi dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan, saya kasih persembahan 1 juta sekarang. Saya minta engkau kembalikan 10 juta. Ini orang kurang ajar sekali. Kasih persepuluhan. Nanti Tuhan kembalikan berpuluh-puluh lipat. Nah, ini orang-orang yang sangat ngawur, saudara. Kenapa? Kalau pakai cara begitu dengan Tuhan, bagaimana dengan jiwa kita yang sudah ditebus? Tubuh dan jiwa, bukan hanya jiwa. Sudah dibereskan. Pasti selamat. Kita bayar dengan apa? Tidak boleh bermain judi dengan Tuhan. Kita memberi persembahan karena memang kita harus memberi persembahan. Kita hanya mengucap syukur. Makhluk yang malang, yang berdosa, yang tidak berdaya ini hanya boleh mengucap syukur. Maka pesan saya yang terakhir apa? Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada syarat apapun. Saya sebagai pendeta khotbah sebaik mungkin. Tidak ada syarat apapun. Supaya Tuhan berkati saya nanti. Supaya badan saya yang kurus ini bisa gemuk. Tidak ada syarat apapun. Supaya orang senang dengan saya. Tidak ada, saudara. Kita semua makhluk yang malang. Yang hanya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Maka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai penutup khotbah saya ingin memberikan satu ilustrasi, saudara. Tentang seorang pendeta dan istrinya. Ya. Jadi ini saya bicara pendeta, saudara ya. Jadi saudara tidak ada yang tersinggung ya. Tapi pun kalau dengar khotbah jangan tersinggung ya. Kalaupun tersinggung, itu harus untuk mengubah hidup kita ya, dari yang tidak benar menjadi benar ya. Nah, seorang pendeta dan istrinya. Suatu saat pendeta ini, saudara, ini pendeta di Amerika, saudara.
Dia melihat di satu kabin atau satu rak lah begitu ya. Ada pemandangan yang aneh. Ada satu dos isinya 5 telur ayam. Lalu di samping dos yang isi 5 telur ayam itu ada uang $10.000. $10.000 itu kalau dikonversi ke rupiah sekarang mungkin di atas 100 juta itu. Dia merasa aneh, kenapa bisa ada di rak ini ada dos, ada telur ayam 5 biji, lalu ada uang $10.000. Lalu dengan heran dia tanya kepada istrinya. Kebetulan istrinya lewat. Mama, ini apa artinya ini? Ini ada satu dos isi 5 telur. Lalu ada uang $10.000 US dollar di sini. Apa maksudnya ini? Istrinya berkata, mari saya cerita, ini maksudnya. Sejak kita menikah, tiap kali kamu khotbah, saya nilai katanya. Kalau kamu khotbah jelek, saya simpan 1 telur di situ. Tiap kali kamu khotbah jelek, saya simpan 1 telur di dos. Suaminya senang setengah mati. Berarti selama hidup saya hanya 5 kali khotbah jelek. Berarti yang lain semua itu baik semua. Senang dia, wah. Lalu dia tanya, lalu artinya $10.000 itu apa? Nah, itu artinya apa? Setiap kali telur-telur yang terkumpul setelah menilai khotbahmu, sudah terkumpul 1 lusin, mungkin 12 biji, saya jual. Dan uang hasil penjualan telur itu sudah itu yang $10.000. Pucat suaminya, berarti selama umur hidupnya khotbahnya jelek. Tidak ada yang bagus. Kalau betul itu terjadi, saudara, kasihan sekali pendeta ini. Kita jangan jadi seperti pendeta yang malang itu. Apa pekerjaan saudara-saudara? Bekerja di pasar, jadi guru, jadi dokter, di pemerintahan, kerja untuk Tuhan. Semua pekerjaan bagi iman Kristen tidak ada yang haram. Semua halal. Jangan saudara berpikir hanya pendeta yang khotbah di mimbar yang kerjanya suci. Sedangkan kita ini kerja sekuler, salah itu. Anda jualan di pasar itu suci. Kalau Anda kerjakan itu di hadapan Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Itu artinya apa? Bahwa Anda kerja dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan lurus. Dengan taat, dengan setia, dengan rajin. Kalau guru datang paling terlambat, pulang paling awal. Inilah ciri-ciri guru yang jelek setengah mati. Guru Kristen harus datang lebih awal, pulang lebih lambat. Untuk pekerjaan lebih bagus. Ini guru Injil, khotbah harus lebih baik. Harus lebih semangat, ya saudara. Harus lebih persiapan. Harus lebih banyak doanya. Supaya khotbahnya itu bisa membangkitkan iman jemaat. Jemaat hidup imannya, rohaninya bagus. Kerjaannya nanti di dalam masyarakat beres. Menjadi garam, menjadi terang. Nanti kita bakar lilin. Itu hanya simbolik. Lilin-lilin Natal. Nanti setelah itu kita tiup mati ya. Tapi kitalah lilin-lilin Kristus yang sesungguhnya. Yang diutus Tuhan ke seluruh bidang kehidupan. Apapun itu. Supaya kita bercahaya di dalamnya. Menjadi saksi-saksi Kristus. Akhir kata saya mau mengatakan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah cara kita mengucap syukur pada saat Natal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, untuk kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Tuhan menebus kami dengan begitu mahal. Dengan nyawa, darah, tubuh dan jiwa kemanusiaan Tuhan Yesus. Ini sangat mahal dan oleh karenanya kami tidak bisa membayar apapun. Kami tidak membalas jasa Tuhan apapun. Yang ada kami hanya mengucap syukur, dan dalam ucapan syukur kami, gerakkan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, gugah semangat kami untuk setelah keluar dari tempat ini, kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh
pergi ke kehidupan kami sehari-hari, ke pekerjaan kami, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.